beliau. Tetapi yang dihadapi oleh PKS hari ini adalah sebuah konspirasi besar yang bertujuan ingin menghancurkan partai ini. Genderang perang jelang 2014 mulai ditabu. Suhu politik memanas seiring terbongkarnya sejumlah kasus korupsi yang menyeret elit partai politik. Benarkah ada konspirasi atau partai politik sudah tak lagi peduli rakyat yang diwakili? Lutfi Hasan Ishak memang bukan politisi PKS pertama yang tersangkut kasus korupsi. Namun ia adalah ketua umum partai politik pertama yang ditetapkan KPK sebagai tersangka. Orang nomor 1 PKS ini diduga menjual otoritasnya demi mengatur kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Partai terpuruk dan sudah sangat jauh di bawah ekspektasi, maka kami minta Pak SBY sebagai Ketua Dewan Pembina dan Ketua Majelis Tinggi turun tanganlah, selamatkan partai ini. Kami akan mendukung Bapak. Kalau saya nanti terjadi sesuatu, mudah-mudahan jangan. Demi kepentingan partai, kalau saya mengganggu partai, saya harus menang. Gitu. Jauh sebelum PKS, Demokrat lebih dulu dihantam badai. Sang Bendahara Umum Nazarudin membongkar aib di tubuh partai berslogan "Katakan Tidak Pada Korupsi" ini. Amukan Nazarudin menyeret wakil sekjen Partai Demokrat Angelina Sondah. Dan kini kursi sang Ketua Umum Anas Urbaningrum kembali digoyang. Banyaknya faksi dalam tubuh Demokrat memang bukan isu baru. Tak sedikit yang membela, namun juga banyak yang bertepuk tangan. Politik memang tak bersih dan tak peduli. Mana lawan, mana kawan, sulit dibedakan. Prahara PKS bisa jadi hanyalah awal prahara menuju 2014. Partai politik bak menanti giliran menjadi pesakitan. Pengar kantung yang kembang melon angin mambo goro-goro. Apa tuh isinya goro-goro? Isinya goro-goro. Kalau para lawyer sudah nganggur dan akhirnya memilih profesi jadi pemain biola. Ini pemain biola kehabisan perkara, dari lawyer akhirnya datang ke sini, Mas Tendri Yusuf dari Swedia. Aku ini pedagang bakso jadi repot. Banyak yang repot, gok. Gili bagong, harga daging sudah pada mahal. Dulu harga daging sapi mahal, gak apa-apa jualan bakso, aku bisa jualan daging tikus. Sekarang tikus-tikus sudah gak ada. Kemana tikus? Pada ditangkepin KPK semua. Kocap Kacarito. Tikus-tikus sudah pada ditangkap KPK, pedagang bakso tak bisa lain, harus pakai daging sapi, nggak bisa lagi pakai daging tikus. Kocap Kacarita, Gajah Ganesa, Garuda, dan Kijang, dan Maum Bandung. Kita sekarang berapa nih? Kenapa? Kita kalah ngetop sama sapi. Sapi jadi ngetop banget, bet. Ya. Kamu jangan pangling, jangan silau dengan kengetopan. Ketahuilah menurut hasil survei Burhanuddin Mutadikwi, popularitas tidak selalu sama dengan elektabilitas. Sapi boleh populer, tapi belum tentu elektabilitasnya tinggi. Kocap Kacarito pada zaman dahulu ada penguasa yang sangat berkuasa namanya Batara Guru.
alias Batara tanpa tanda jasa. Batara pahlawan tanpa tanda jasa, lah inilah Batara Guru. Batara Guru selain kalau kita perhatikan di bawahnya selalu naik lembu, yaitu lembu Andini. Lembu Andini adalah sapi kekasih para dewa. Ketika itu dipinjam oleh Pandu Dewanata, ayahnya Pandawa. Batara Guru, Batara Guru. Pandu muridku nopo? Istriku Dewi Madrim lagi ngidam. Ngidam apa? Ngidam pengen naik lembu Andini. Oh, ya. Ojab Kacarito. Ketika Pandu naik lembu Andini, Pandu menguasai sang sapi Andini. Oh, pada saat itu SD berubah peribahasanya, bukan bagaikan duri dalam daging, tetapi bagaikan partai dalam daging. Ternyata ujung-ujungnya kenapa Pandu Dewanata berani-beraninya cangkolang, kata orang Madura, meminjam kendaraan yang lebih diminati, yang lebih bermanfaat, yang lebih bergengsi daripada Hummer, daripada kendaraan-kendaraan yang sekaligus pun sekalipun, yaitu lembu. Ternyata ujung-ujungnya adalah Sengkuni yang menyuruh. Sebetulnya Dewi Madrim ketika mengidam tidak terlalu banget pengen suaminya naik lembu Andini. Tapi mulut Sengkuni, inilah politik Sengkuni. Inilah yang hari ini dikatakan oleh seseorang, yaitu Anas Urbaningrum. Seseorang yang ketika Anis naik, Anas digoyang. Politik Sengkuni. Maka bertemulah dia dengan Haloman. Mampus gue dengan aku. Mana Karni Ilyas sama? Karni Ilyas mana? Ini harus dibicarakan ini. Apa Numan? Tidak bisa diselesaikan oleh wayang. Mana Karni Ilyas? Karni Ilyas! Tepuk tangan untuk Dalang yang luar biasa. Pemirsa, kita ketemu lagi di acara Indonesia Lawyers Club. Sebuah peristiwa yang sangat-sangat mengagetkan terjadi pekan lalu. Dan mungkin pertama kali di Republik. Ketua partai dijemput ke markasnya, dibawa langsung ke KPK, langsung ditahan, dicekal, dan dituduh. Tuduhannya sangat memilukan. Menerima 1 miliar melalui utusan yang lebih dulu ditangkap bersama Direktur Importir Daging PT Indoguna. Kenapa peristiwa ini menjadi penting? Karena sudah banyak sebenarnya para politikus yang dipenjarakan, ditahan, diadili. Tapi yang kemarin atau Selasa yang lalu ditahan adalah ketua partai dari partai yang sangat-sangat dianggap oleh publik selama ini bersih. Dan dianggap publik partai yang akan membawa sistem di Republik ini menjadi tidak lagi bergelimang korupsi. Kalau tuduhan ini benar, rasanya sudah habis harapan terhadap partai politik yang manapun. Makanya prahara yang terjadi pada PKS, saya namakan prahara PKS, prahara politik keseluruhan. Ketika masyarakat tidak percaya lagi nanti ke partai politik, itu adalah bencana untuk negeri kita. Prahara sendiri berarti amuk
angin ribut, badai, aru biru, huru hara, dalam bahasa Inggrisnya tempest. Dan seorang penyair yang terkenal, William Shakespeare, pernah menuliskan The Tempest, hell is empty and all that appeals iya. Maksudnya neraka sudah kosong, semua setan ada di sini. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di Republik kita. Saya ingin kepada Pak Abu Bakar Al-Absi sebagai perwakilan PKS yang ada di ruangan ini, yang saya terima kasih beliau bersedia datang bersama Pak Zulkifli Mansah dari Ketua DPP PKS. Apa tanggapan Bapak terhadap semua peristiwa ini sebagai PKS? Ya. Makasih Bang Karni. Yang pertama, kita harus sadari bahwa kita ini semua manusia. Kita bukan jamaah malaikat, sehingga kalau ada kesalahan itu juga pasti adalah manusiawi. Oleh karena itu, kita dari PKS tidak merasa hal ini kita adalah orang yang paling bersih. Tetapi bahwa kejadian-kejadian seperti ini insya Allah membuat jadi hikmah buat kita, menjadi sebuah titik tolak, pelajaran buat kita untuk lebih baik lagi. Makanya kalau kejadian kemarin itu, mungkin kalau kita bilang musibah, orang pasti bilang mencibir. Kalau kita bilang ini kejadian yang apapun namanya, pasti tidak ada yang enak untuk kita membela. Lebih baik kita menyatakan, kita lebih baik introspeksi diri. Itu yang pertama buat kami. Selanjutnya mari kita membenah. Oleh karena itu kejadian kemarin begitu terdengar, semua tidak ada yang mengerti. Makanya kaget kita semua. Apa? Kok bisa terjadi seperti ini? Tetapi makanya begitu pidato presiden partai, cuma beda 1 hari saja kita sudah ngambil langkah. Kita tidak akan melihat bahwa sesungguhnya begitu ini kejadian, disebut tersangka oleh KPK, maka kita ngambil keputusan, langkah perbaikan untuk ke depan. Itu yang kita lakukan. Tetapi mungkin nanti kita akan berbicara banyak lagi, hal-hal apa sebenarnya yang terjadi di balik itu semua. Itu Bang Karni. Hal-hal apa yang terjadi di balik itu? Apa itu yang dimaksud oleh Ketua PKS bahwa ada konspirasi di balik ini? Bisa jadi salah satu itu, sungguh pun kita tidak menyasar kepada siapa orangnya atau siapa yang melakukannya. Tapi kita dalam kegelapan, tapi kita tahu bahwa itu ada konspirasi. Tidak mungkin tidak. Buktinya, penangkapan LHI ini satu hal yang aneh. Anehnya kenapa? Maksud saya tertangkap tangannya. Soal kejadian yang belakangan yang udah didata KPK, sudahlah. Kita ikut hukum. Apa yang terjadi yang dilacak oleh KPK, kalau memang benar, ya sudah. Kita terima dan kita akui. Kalau memang fakta hukumnya itu ada. Tetapi ada sesuatu mungkin nanti pakar-pakar hukum akan merasa, kenapa kok kesan konspirasi? Kok begitu cepatnya seakan-akan begitu dikatakan oleh Johan Budi, tertangkap tangan. Nggak ada. Pak Lutfi itu ada di kantor, di DPP PKS, lagi mimpin rapat. Tapi diumumkan, katanya tertangkap tangan, sehingga bisa 1 kali 24 jam untuk diambil. Nah itu. Dan selanjutnya ketika bayangkan, ada beberapa catatan buat saya ketika diambilnya Pak Lutfi itu. Bisa-bisanya datang, dia ambil langsung dengan pernyataan menyatakan penahanan. Tertangkap tangan, ya. Dan selanjutnya juga langsung televisi langsung mengarah kepada beliau. Jadi nampak sekali sudah matang sekali. Nah ini apa? Secara hukum juga tidak bisa kita terima. Kalau PKS menganggap ini konspirasi, artinya PKS menganggap KPK diperalat dari pihak lain. Saya katakan kita tidak menyasar kepada siapa, tetapi kita merasakan itu. Itu aja.
Tapi PKS bilang bahwa ini bagaikan membangunkan macan tidur. Seolah-olah habis ini PKS ada yang mau diterkam oleh PKS. Oh iya, kita akan menerkam kemenangan. Iya, berarti ada yang dituduh dong. Gimana? Ada yang ditarget dong. Ya kita, ya bisa saja. Maka ini kalimat ini untuk internal sebenarnya. Pidato presiden itu kemarin menyatakan taubat, yang inti sebenarnya muhasabah, introspeksi diri ke dalam, ke internal sebenarnya. Makanya yang kedua, konspirasi itu diingatkan ke dalam sehingga lebih kuat konsolidasi. Ah itu. Tapi Pak Nur Wahid lebih jauh lagi mengatakan bahwa kalau dalam negeri mungkin ada partai yang tidak ingin PKS jadi partai besar. Dan di dunia PKS yang suka membantu Palestina mungkin juga dalam politik. Zionis. Artinya ada Zionis di balik. Dalam politik Bang Karni sangat mungkin hal ini semua. Sangat mungkin. Jadi nggak bisa kita nggak duga itu. Makanya kita sasarannya itu luas. Sehingga bisa macam-macam orang menerkanya. Sehingga ke dalam kita bisa lebih introspeksi dan berbuat lebih baik lagi untuk maju ke depan. Itu saja. Terus yang dimaksud tirani di balik ini siapa? Ya, baru saja kemarin apa hari apa? Pak Dipo menyatakan dirinya mengakui dia melaporkan. Dipo Alam maksudnya. Dipo Alam. Itu kira-kira gambaran sebuah konspirasi atau kalau tirani kita juga nggak nyasar ke siapa. Jadi kita buat umum sehingga kader-kader kita di bawah itu merasakan bahwa ini ada tantangan berat. Itu intinya buat kita. Tapi kenapa harus seluruh anggota disuruh taubat nasional? Padahal kan anggota kader gak ikut salah apa-apa dalam hal ini. Iya. Bertaubat itu kan setelah kita melakukan dosa yang bagi kita. Apa salah kalau kita menyatakan sebenarnya maksudnya itu muhasabah. Tidak ada yang salah kalimat itu. Kita ini semua nggak ada yang bersih Bang Karni. Iya. Kita semua ini punya ada kesalahan. Tapi tidak harus bertaubat tiap hari kan? Malah bukan hanya tiap hari, 100 kali disuruh istighfar kata Rasulullah. Jadi maksudnya terkait kasus ini maksud saya. Iya, artinya kita daripada kita membela diri, lebih baik yang hal itu kita serahkan kepada masalah hukum Bang Karni. Biarkan dia berlanjut. Tetapi mesin partai tetap harus berjalan. Itu. Dan Pak Abu Bakar yakin bahwa ini tidak akan merusak untuk pemilih 2014? Secara manusiawi pasti kita nggak mungkin mengatakan oh tidak, oh itu bodoh kita. Pasti akan, tetapi kita akan recovery, kita bikin titik tolak kejadian kemarin ini, maka kita segera konsolidasi ke semua daerah untuk terus menghangatkan semangat kader-kader kita. Bahwa kita perlu ada introspeksi diri dan perbaikan untuk maju ke depan. Itu aja Bang Karni. Baik, kita istirahat sejenak.